Pernah nggak sih kalian udah semangat banget mau berubah? Udah ikut seminar, baca buku, bahkan udah mulai rutin ibadah. Tapi pas kumpul lagi sama teman-teman lama, semua semangat itu hilang dalam sekejap karena obrolannya balik lagi ke hal yang itu-itu aja. Hati kalian mungkin sudah baru, tapi ekosistem kalian masih lama. Dan jujur aja, sangat sulit jadi orang baru di lingkungan yang lama. Di video ini, kita akan bahas cara mengatur ulang circle di tahun 2026. Gimana cari teman yang frekuensinya 1% lebih baik tanpa harus jadi orang yang sombong atau mutusin silaturahmi secara kasar. Selamat datang di 1% lebih baik. Tahun 2026 ini bukan cuma soal ganti gadget atau ganti gaya rambut. Ini soal ganti kualitas hidup. Dan variabel paling menentukan dalam hidup kita adalah siapa orang yang paling sering kita ajak ngobrol. Mari kita bahas cara filtrasinya. Poin pertama adalah lingkungan itu nasib. Ada sebuah kutipan, hati itu seperti spons. Kalau kamu celupkan ke air bersih, dia serap air bersih. Kalau ke air kotor, dia serap air kotor. Di tahun 2026 ini, circle bukan cuma soal seru-seruan. Circle adalah sistem pendukung. Kalau resolusi kamu mau lebih dekat sama Tuhan, tapi circle kamu masih hobi gibah atau hura-hura tanpa arah, kamu lagi berenang melawan arus yang sangat kuat, melelahkan dan kemungkinan besar kamu akan menyerah. Poin kedua adalah mencari circle 1% lebih baik. Terus, gimana cara cari teman yang frekuensinya sama? Pertama, hadir di tempat kejadian. Teman yang mau tumbuh nggak bakal ketemu di tempat nongkrong yang nggak jelas tujuannya. Cari mereka di komunitas belajar, kajian, volunteer, atau grup hobi yang produktif. Yang kedua, jadilah magnet, bukan cuma pencari. Sebelum minta teman yang baik, jadilah orang yang punya nilai atau value dulu. Saat kamu mulai konsisten sama diri sendiri, orang-orang dengan frekuensi yang sama bakal tertarik ke arahmu secara alami. Poin ketiga adalah ramah tapi ada batasan. Banyak yang tanya, "Bang, apa aku harus musuhin teman lama?" Jawabannya, enggak dong. Islam atau ajaran kebaikan manapun nggak nyuruh kita mutus silaturahmi. Tapi, kita punya hak untuk mengatur porsi. Ramah itu kewajiban, tapi akrab itu pilihan. Kamu tetap bisa balas chat mereka, tetap sapa kalau ketemu. Tapi kamu nggak harus ikut nongkrong sampai jam 2 pagi, kalau itu nggak bikin kamu lebih baik. Gunakan kalimat, "Maaf ya, gue lagi ada fokus lain nih sekarang. Lain kali ya." Ulangi terus sampai mereka paham kalau prioritasmu sudah berubah. Jangan merasa bersalah kalau kamu merasa nggak nyambung lagi sama lingkungan yang dulu. Itu tandanya kamu lagi tumbuh. Pohon yang makin tinggi pasti bakal ninggalin semak belukar di bawahnya. Bukan karena sombong, tapi karena itu hukum alam pertumbuhan. Resolusi 2026 kamu jangan sampai cuma jadi wacana hanya karena kamu takut dibilang sok suci atau sok bener sama teman-teman lama. Ingat, mereka nggak akan bertanggung jawab atas masa depan dan akhiratmu. Jadi, siapa satu orang di kontak WhatsApp kamu yang kira-kira punya frekuensi 1% lebih baik? Coba mulai sapa mereka hari ini. Atau tulis di kolom komentar, tahun ini gue pilih circle yang bikin gue tumbuh. Kalau video ini bermanfaat, share ke satu teman yang juga lagi berjuang buat berubah. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay growth, stay humble.